Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum ayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nah, akhwat, insyaallah kita lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini. Sudah sampai di mana materinya? Sampai huruf sin, Ustazah. Zai sudah. Sudah sampai huruf sin, Ustazah. Nah, berarti kita masuknya hari ini di huruf Dhad ya. Nah, kita langsung ya. Untuk huruf Dhad ini jadi sama ya. Untuk makhrajnya ini sama dengan huruf sin dan huruf zai ya. Hurufnya ya makhrajnya ini adalah di ujung lidah nempel di ujung gigi ujung lidah nempel di gigi seri bagian bawah ya. Makhrajnya adalah di ujung lidah nempel di gigi seri bagian bawah. Ini siapa ini? Afwan Ustazah, Ana masih ngetik nama. Oh, nah. Siapa? Desi Siapa? Ana Ustazah. Desi Melihan. Desi. Oh, nah. Ana ketikan. Nah. Nah, ya. Jadi makhraj dari huruf shad ini adalah di ujung lidah nempel di gigi seri bagian bawah. Kemudian suara ini keluar melalui celah-celah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah ya. Jadi fokus kita ketika
pengucapan ya makhraj yang keluar dari makhraj ini ya, yang keluar dari tempat ini adalah fokusnya di mana letak suara kita itu keluar ya. Di mana letak suara kita keluar. Nah, karena menurut sebagian ulama ya, ini ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama yang menyatakan bahwasannya huruf yang keluar dari makhraj ini apa namanya? Untuk ujung lidah ini tidak penting ya letaknya di mana. Jadi boleh di bawah, boleh di mau di atas juga enggak masalah. Yang penting adalah di mana letak suara dari huruf ini keluar ya. Namun menurut Imam Jazari ya, Imam Jazari beliau berpendapat bahwasannya ujung lidah ini nempel di ujung di gigi seri bagian bawah ya. Nah, jadi ketika Antuna ditanya makhraj dari huruf shad misalnya, jadi jangan hanya dikatakan makhrajnya di ujung lidah nempel di gigi seri bagian bawah, tapi disempurnakan dengan bahwasanya suara ini keluar melalui celah-celah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Jadi melewati celah-celah yang sempit ya. Seperti itu. Nah, karena melewati celah-celah yang sempit ini tadi, huruf yang dihasilkan ini menjadi tajam ya. Sudah kita ketahui kemarin di huruf sin. Nah, ini hurufnya tajam ya, hurufnya tajam. Sin, zai. Jadi menyerupai seperti suara binatang ya. Nah, seperti huruf sin ini seperti desis ular ya, seperti itu ya. Nah, sin, kemudian zai ini seperti suara lebah ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian huruf shad pun sama ya. Ada tajam ya. Walaupun dia termasuk huruf yang tebal tapi tetap tajam. Karena apa? Karena suara ini keluar lewat celah-celah yang sempit ini tadi. Ya. Jadi sama, so ya. Jadi menyerupai suara angsa ya. So ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk huruf shad ini ada sifat ya, sifat huruf yang perlu kita ketahui di awal ini ya. Kita ketahui bahwasanya huruf shad ini punya sifat isti'la ya. Isti'la itu apa ini tadi ya? Pangkal lidah kita naik ke langit-langit. Isti'la ini yang menyebabkan huruf ini menjadi tebal ya. Jadi huruf-huruf isti'la kemarin kita sudah belajar huruf-huruf yang termasuk isti'la atau yang tebal. Masih ada yang ingat hurufnya apa semua yang sudah kita dapatkan kemarin? Nah, ini kita sekalian murojaah juga ya. Huruf apa? Oh, ada 7 ya Ustazah. Allah. Nah, Oh. yang sudah kita pelajari dulu, apa aja? Do. Nah, kemudian apa lagi? Bukan. Apa lagi? Apa? Of, kemudian ghain ya, ghain. Kemudian apa lagi? Belum lewat ya, belum sampai situ yang sudah kita ya. Apa lagi? Assalamualaikum. Huruf kha Ustazah. Kha ya, kha. Kemudian apa lagi yang kemarin sudah lewat? Huruf to ya, kemudian huruf to ya, do. Dan yang sekarang adalah huruf shad ya. Shad. Nah, jadi sudah ada berapa huruf yang punya sifat isti'la yang naik? Ini ada 6 huruf sudah yang ya.
to, bo, so, ya. Nah, jadi sudah 6 huruf. Qaf, ghain dan kha ini hanya mempunyai sifat isti'alah saja, ya. Jadi dia cuma punya sifat isti'alah saja. Jadi naik aja tenggorokan, pangkal lidahnya ini naik. Ini ya. Jadi selain punya sifat isti'alah ya tebal, dia punya sifat itbaq juga. Ya, apa ini itbaq? Itbaq ini terkumpul ya, terkumpul suara di dalam mulut. Ya, sehingga suara kita ini menjadi lebih bulat ya. Jadi lebih bulat. Nah, ini menyebabkan ketiga huruf ini jauh lebih tebal dibandingkan huruf yang 3 ini. Huruf yang 3 ini cuma punya sifat isti'alah saja, sedangkan 3 huruf yang ini punya sifat isti'alah dan juga itbaq. Maka 3 huruf ini lebih tebal lagi dibanding huruf qaf, ghain dan kha. Ya. Nah, bagaimana caranya ya untuk menebalkan, membuat huruf ini menjadi terkumpul ya di dalam mulut ya. Ini kalau misalnya ini adalah lidah ya, ini lidah. Ini lidah. Ya. Ini adalah lidah. Kemudian ketika huruf ini punya sifat isti'alah, maka yang naik adalah apanya? Yang naik Pangkal lidah lidah. saja. pangkal lidah ya. Jadi yang naik adalah pangkal lidah ketika huruf ini punya sifat isti'alah. Jadi ini pangkalnya naik ya, atau belakang lidah ini naik. Ini naik ya. Kemudian ketika huruf itu punya sifat itbaq juga ya, maka selain pangkal lidahnya ini naik, permukaan lidah ini juga naik semua ya. Nah, ini naik semua. Ini permukaan lidah. Jadi ini naik ya. Jadi semua lidah ya, permukaan lidah ini naik. Dan tengah lidah kita ini yang turun. Bagian tengah lidah ini turun ya. Nah, ini yang menyebabkan suara kita ini terkumpul di dalam mulut ya. Seperti itu. So. Nah, ini kerasa ya ketika lidah bagian tengah kita turun dan permukaan lidah kita ini naik semua. Ya. Itu terasa. Kemarin sudah huruf po, ya, po. Nah, ini kerasa ya, tengah lidahnya turun. Kemudian ada huruf apa lagi kemarin? Bo. Nah, ini terasa ya. Kemudian huruf yang sekarang itu adalah huruf sod, ya, sod. Nah, jadi sudah ada berapa sifat yang kita dapatkan di huruf sod ini sudah 2. Ada isti'alah, ya, isti'alah, kemudian ada itbaq, ya. Itbaq. Kemudian kita kemarin juga belajar sifat huruf yang melekat ya, yang kita pakai selalu adalah sifat nafas ya, dari nafas dan juga suara ya, nafas. Jadi untuk nafas, untuk huruf sod ini ya, kerasa ya, so. Ada nafas apa enggak kira-kira? Yang ngalir nafasnya apa tertahan? Ngalir saja. Ngalir ya, jadi ngalir. Nafasnya ngalir. Kemudian dari suara, dari aliran suara so. Nah, ini ngalir kira-kira apa tertahan suaranya? Mengalir. Ngalir. Jadi sudah ada sifat ya di huruf sod yang kita ketahui ya. Ada istilah tebal, kemudian itbaq, terkumpul suaranya, kemudian nafasnya mengalir,
kemudian suaranya mengalir, ya. Maka ketika mengucapkan ya huruf shad ini, selain makhrajnya kita perhatikan ya keluar di mana ya, dia keluar melalui celah-celah yang sempit ya suara kita ini ya. Kemudian lidah kita nempel di bagian bawah gigi seri ya, di gigi seri bagian bawah apa ya. So, nah kemudian juga kita perhatikan atau kita berikan hak hurufnya ya. Haknya apa? Ya tebal, kemudian terkumpul, ngalir nafasnya, ngalir suaranya. Jadi 4 ini harus terpenuhi ya untuk sifat huruf qad. Ya. Ya, so. Nah, di sini kita mengucapkan ini sudah terpenuhi ya keempat sifatnya ini tadi. So. Nah, sudah naik ya, pangkal lidahnya naik, permukaan lidahnya naik juga ya, sehingga suaranya jadi lebih bulat. So. Kemudian ada aliran nafas. So. Nah, kemudian ada juga aliran suara ya. Sebelum kita harokati ya, ini sudah ada aliran suaranya. So. Nah, ini aliran suaranya. Ini adalah aliran suara. Dan ketika sukun ya, ketika sukun ini aliran suaranya akan lebih tampak lagi ya untuk huruf ini ya, yang punya aliran suara ya, ketika berharokat dia sudah tampak, dan ketika sukun akan lebih tampak ya, lebih tampak lagi. Als ya, jadi seperti itu. Jadi tetap ya keempat. Jadi tebal, terkumpul, kemudian ngalir nafas, ngalir suaranya, ya. Als, ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, insya Allah. Nah, alhamdulillah ya. Nah, coba kita praktek ya, kita praktekkan di Nah, ya. Coba kita praktek di pola ya seperti biasa. Ya. Nah, contohkan. So, ri, su. Ya, ini ya. Ketika kasroh, huruf-huruf yang punya sifat itbaq juga ini, ketika kasroh dia tetap tebal ya. Berbeda dengan huruf yang cuma punya sifat isti'alah saja, ketika kasrah maka dia kembali jadi tipis ya. Seperti misalnya huruf qaf ya, qi ya, biasa qi ya, dia tidak terlalu tebal ya seperti huruf-huruf yang punya sifat itbaq. Ya, Ana ulangi. So, sli, su. Jadi jangan di bibir ya, jangan sui. Nah, ini di bibir kalau seperti ini ya. Jadi sui ya. Kemudian di pola kedua disukun als ya, dialirkan, jangan lupa als, is, us ya, sudah terpenuhi 4 sifatnya ini tadi. Kemudian so, sli, su, also, isli, usu, so, si, su. Nah, ya. Kemudian coba kita praktek di Quran surah Quraisy ya, Quraisy ayat kedua ya, ayat kedua. Nah, jangan lupa setiap memulai
bacaan Al-Quran ini dimulai dengan isti'adzah terlebih dahulu ya. Nah, silakan dari yang pertama ya, Ukhti Ulfi. Tafadholi. So, si, su. Tebalkan lagi, naikkan semua ya, lidahnya naik semua. So, 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 si, su. masih kurang tebal ya. Dinaikkan selain pangkal lidahnya, naikkan juga permukaan lidah. Permukaan lidah ini lidahnya ya, lidahnya semua kecuali tengah lidah. Semua lidahnya naik kecuali tengah ya. Nah, itu permukaan. Ya, coba. So, So. so, Nah, nah, so, si, su. soi, soi, Si, soi. Tebalkan lagi. Soi. she. Hati-hati jangan ke tengah ya, jangan ke tengah. Soi, soi. Jadi tetap ujung lidahnya ya, dari ujung lidah. Soi, soi ya. She, Soi. she. Jangan shi ya. Ini tengah lidah kalau seperti itu. Soi, soi ya, soi, so ya. Semua lidahnya naik. Nah, kalau shi ini kan yang naik kan tengah lidah anti ya. Nah, ini tengah lidah anti yang naik. Nah, sedangkan di sini tengah lidahnya turun ya. Sifat itbaq ini tengah lidahnya turun. Ya. So. Nah, coba ditebalkan aja dulu, tebalkan aja dulu. So. Jangan show, tapi so ya, dari ujung lidah. So. Nah, boleh. Nanti latihan untuk menebalkan lagi ya, dikumpul ya, suaranya dikumpul, nanti latihan. Nah, dilanjut. So, si, su. Naikkan lagi pangkal lidah anti. Coba dinaikkan lagi. So, seperti huruf seperti huruf qaf. Apa? So. Coba huruf qaf anti dulu. Apa? Huruf apa, Us? Huruf qaf. Coba. Jadi kunci ya, kuncinya ini di huruf qaf ya, untuk huruf-huruf yang tebal. Ini kuncinya di huruf qaf ya. Jadi dibenarkan huruf qafnya. Ya. Nah, gitu ya. Nah, betul. Jadi anti ngerasa ya di lidah bagian mana yang naik ketika mengucapkan huruf qaf. Terasa nggak? Yang pangkal Yang paling belakang. Jadi betul. Jadi ketika anti mengucapkan huruf sod, ini yang pangkal tadi, yang ketika anti mengucapkan qaf ini naik juga ya. Makhrajnya huruf qaf ini tadi naik juga. So, ya, jadi naik. Yang pangkalnya itu yang naik. Nah, si, su, soi, naik juga, kasrahnya naik juga. Soi, she. Jangan sui. Nah, ini yang di bibir Ana bilang tadi ya. Soi di pangkal lidah, di lidah ya. Soi. She. Nah, nanti latihan jangan she ya. Jadi tengah lidah ini kalau seperti ini. Soi. Yang so-nya udah betul, sinta yang salah ya. Ini kurang naik tadi. Yang kasrahnya ini tadi yang fathah kan udah naik ya. Pangkal lidah anti udah naik. Yang kasrahnya. Nah, yang kasrahnya masih belum naik ya, malah tengah lidah anti yang naik. Jadinya seperti huruf shin ya kalau gitu ya. Ya beda, makhrajnya beda. Nanti latihan untuk huruf kasrahnya juga ya, untuk huruf shad. Jadi cara latihannya coba anti rasain lagi di huruf qaf tadi ya, pangkal lidahnya yang naik. So. Jadi naik ya, naik lidahnya itu yang naik. Jangan dibulatkan bibir. Jadi bukan so ya, beda ya, bunyinya beda. Kalau kita bulatkan bibir ini jadinya hurufnya so ya, so ya, seperti itu. Sedangkan dia ini tebal ya, bukan karena
vokalnya O, ya. Karena di bahasa Arab ini nggak ada vokal O, itu nggak ada. Ya, ini karena dia tebal, maka kedengarannya seperti O, ya. So, ya, bukan so. So, kalau ini kan SO, ya. Kalau seperti itu. Hmm. Nah, jadi cara melatihnya, qaf, coba dirasakan di qaf, ya, pangkal lidahnya yang naik yang mana? Seperti itu. Nah, ini udah bagus ya, udah bagus. Qafnya udah bagus. Hmm. Su. Nah, nanti latihan terus ya, Ukhti Ulfi ya. Naam us. Nah, lanjut. As is Tebalkan. us. Nah, Ash. tebalkan juga. As, jangan ash. Ini tengah lidah. As. As. As is. Jangan tengah. Ini masih tengah. Di ujung lidah ya. As, ujung lidah. Sama seperti huruf sin ya. As is. As. Jangan ash. Ini jadi tengah lidah nanti. Nanti kayak huruf sin dia, shin ya. Sudah. Ash. Apa Ash? As, mending sin ya, mending ke sin. Nanti latihan di tekan. As, coba tengah lidah, ujung lidah. Nah, As. As is us. Alirkan. As. As. Il. As is us. Nah, So si su. ini tadi Anti udah bisa ya. Nah, dilatih-latih di huruf qafnya ini tadi ya. Naikkan pangkal lidahnya itu. Jadi jangan dari bibir ya. Jangan ini di bibir ini kalau kayak gini. Jadi di lidah bagian belakang. So. Nah, lanjut. Si su aso isi usu usu so si su. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quraisy ya. Ayat yang kedua ya. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Lagi. Ila fihim rihlatasyita. Dialirkan. Mimnya dialirkan ya, ngalir ya, dia ada aliran suaranya dikit ya. Kemudian ha ini banyak ya, panjang alirannya. Ila fihim rihlatasyita. Tanya berapa ketukan ini, Yulfi? 6 atau 5, 6. Loh, kok 6? Dari mana 6? Panjang itu tanya apa? 4 ya, 4 atau 5. Boleh 4, boleh 5 ya. Nah, iya. Coba diulang lagi. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Ini bagus solnya di sini ya. Iwas-shayf. Kayaknya bagus di sini. So-nya dari lidah ya, bukan soif kan gitu. Nah, ini berarti butuh dilatih terus biar konsisten ya. Naam us. Kemudian huruf H-nya tadi jangan lupa dialirkan ya. Rih. Nah, ini ngalir. Jangan terputus ya. Alirannya nggak boleh putus. Rih, latasyita. H dan huruf shin juga ini nggak boleh putus ketika dialirkan ya. Nah, ya, barakallahu fiik Ukhti Ulfi ya. Barakallahu. Nah, lanjut Ukhti Ana, silakan.
Ini anak umum mikdam ya? Bukan Ustazah. Anak umum mikdam? Benar? Bukan Ustazah. Oh, bukan. Nah, lanjut. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. So, si, su, as, is, us, Nah. so, si, su, aso, isi, usu, so, Mm-mm. so, si, su, su. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba disempurnakan jim ya maksudnya. Jim, jangan ada decak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, Masya Allah, barakallahu fit ukhti Ana. Lanjut ukhti Anita, silakan. Ana Ustazah, bismillah. Is, si, su. Coba di bagian belakang ya, lidah bagian belakang. Kapan sebentar. Di lidah bagian belakang ya. So, jangan so. Ini masih ke depan ya. Sebentar. Ya, di lidah bagian belakang. Coba. So. Naikkan pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya dan permukaan lidah juga naik ya. So. So, Masih depan ya, masih masih gitu ya. Coba naikkan pangkal lidah. Jadi seperti ketika anti mengucapkan huruf qaf ya, pangkal lidahnya di huruf qaf ya. Pangkal lidah dari huruf qaf ini yang naik ya ketika mengucapkan sod ya. So ya. Coba. so, si, su. As, is, us. Lanjutkan lagi. Als, tebal ya. Als, is, us. As, is, us. So, si, su. As, so, is, si, usu. So, si, susu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rojim, decaknya ya. A'udzu sempurnakan. Semua hurufnya disempurnakan. A'udzu gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi apa Ilafihim. Nah, enggak bahasa. fihim rihlatash syita'i wasyoib. Jangan syoib. Tapi mana tadi? So ya. Ujung lidah. So. Jangan tengah lidahnya. Tengah lidahnya turun ini. So. Wasoif. Nah, coba lagi. Ilafihim rihlatas syita'i wasyoib. Masih di tengah. Rihlatasyita. Ini yang tengah lidah ya harusnya ya. Nah, ini malah dibaca dari ujung lidah nanti. Rihlatasyita ini baru tengah lidah. Masuk di sod ini ujung lidah ya. Rihlatasyita iwasoif. Ya.
Ilafihim rihlatas sita'i wassoif. Naam. Di tengah lidah lagi yang shin tadi ya. Rihlatasyita disebar ya, tersebar suaranya di mulut. Kalau huruf sod tadi ini terkumpul ya suaranya di mulut, sedangkan huruf shin ini nyebar ya, suaranya nyebar. So ini terkumpul. Kalau shin ya nyebar. Sha gitu ya. Nah, beda ya. Coba lagi. Ilafihim rihlatas sita'i wassoif. Hati-hati masih di tengah lidah ya. Wasso. Jadi jangan washo, ini tengah lidah kalau seperti ini. Wasso ya. Naik pangkal. Qaf di huruf qaf ya. Huruf qa. Ini so. Jadi makhrajnya tadi ini di ujung lidah ya, ujung lidah nempel di ujung lidah nempel di gigi seri bawah ya. Nah, so jadi jangan tengah lidah yang naik, tapi pangkal lidahnya mana ya, makhrajnya huruf qaf tadi ini ya. Seperti itu ya, cara dilatihnya seperti itu ya. Di Anita. Jadi PR ya untuk Ukti Anita ya, untuk huruf sod ini tadi ya. Nah. Diulang apa sudah Ustazah? Boleh sekali lagi yang Ilafihim rihlatas sita'i wassoif. Wassoif. Shinnya juga ya, huruf shinnya Ukti Anita disempurnakan ya. Sha, shi, shu. Jadi jangan di ujung lidah ya, ini tengah ya. Sha, coba. Sha. Lagi. Jangan sha, tapi sha, buka mulutnya dibuka. Sha ya, biar tipis. Sha, shi, shu. Ini masih di ujung ya, di ujung lidah. Jadi tengah lidah harusnya ya, seperti huruf ya, yi, yu. Jadi sama makronya di situ. Ya, sha, ya, itu ya. Jadi latihan ya Ukti Anita. Huruf sodanya juga tadi dilatih ya. So, bagaimana cara latihannya itu tadi ya, dari huruf qaf. Qafnya diperbaiki dulu. Ya, di belakang lidah, paling belakang. Lidah bagian paling belakang. Ya, gitu. Kalau udah benar, baru masuk dia sod. So. Yang penting makhrajnya dulu dibenarkan di mana huruf sod ya. Di ujung lidah, jangan tengah lidah ya. Terbalik tadi dengan huruf shin. Harusnya huruf shin ini bisa anti ya, tapi mungkin fokusnya anti di ujung lidah ya, makhrajnya. Nah, makhrajnya huruf shin ini yang di tengah lidah, kalau huruf shad ini baru di ujung lidah ya, ujung lidah. Nah, barakallahu fiik Ukti Anita, nanti latihan. Nanti coba japri ke Ana atau kirim ke grup aja deh biar analisa. Barakallahu fiik. Nah, lanjut Ukti Lisma, silahkan. Ya Ustazah. To, si, su. Ulangi? Oke. Coba diulang. To, si, su. Lagi, tebalkan lagi. So, si, su. Asli, ya. Jadi terdengarnya seperti sui gitu ya, karena dia tebal sekali. Sli, ya. Tapi bukan sui. Sli. To, si, su. Nah, ini masih di bibir ya. Nanti masih dibulatkan.
So, si, su. Ustazah, Ketika Nah, barusan hilang suaranya. nah, nanti masih dibulatkan nggak bibirnya ketika mengucapkan huruf shad ini? Oh iya, iya masih. Jadi enggak dibulatkan ya. Bibir enggak dibulatkan. Jadi dia diam. Ya, so enggak gerak ya. Oh Gerak. iya. So. Jadi yang naik ini adalah pangkal lidah ya. Pangkal lidahnya yang menebalkan, bukan dibulatkan bibirnya tapi dari pangkal lidah. Mana pangkal lidahnya yang naik ini tadi ya, di makhrajnya huruf qaf. Jadi benarkan dulu ya, diperbaiki dulu huruf qafnya. Gitu ya. So, baru naik pangkal lidah. So, so. Naik, pangkal lidahnya naik. So. Kerasa ya? Kerasa ya lidah belakang kita ini ketika naik di langit-langit ini kerasa. So. Si, su. Nanti latihan ya Ukti Lisma ya. So ya, naik ya. So, jadi semua lidah anti ini naik ya. Semua lidah kita ini naik kecuali tengah ya. So, jadi bentuk lidah kita ini mengerucut ya. So gitu ya. So, si, su. Latihan untuk ditebalkan. Jadi cara menebalkannya, perbaiki dulu huruf qaf-nya ya. Jadi makhraj huruf qa di mana? Jadi dirasakan langit apa namanya lidah bagian belakangnya yang mana naik di langit-langit, yang itu anti naikan ketika mengucapkan huruf shad ya. Nah, dilanjut. Yang bola dua ya Ustazah. Nah, Aus, is, us. nah ini bisa ya. Lanjut. So, si, su. Lagi. So, si, su. So, is, si, us, su. So, si, si. Su. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, barakallahu fiik Ukhti Lisma. Jadi PR-nya huruf shad ya ditebalkan ya. Kamu saja. Nah, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Saya lupa. Lanjut Ukhti Yulaica, silakan. Ya Ustazah. Shu. Jangan di tengah, ini masih di tengah ya. Jadi ujung lidah anti nempel di gigi bawah ya, gigi bagian bawah. So, jadi so ya. Shu. Naam. Coba diulang sekali lagi Afan. Shu. Ini masih tengah lidah Ukhti Yulaica. Masih masih gitu ya, gitu. Jadi nempel lidah gigi lidah anti ya, ujung lidah anti nempel di gigi bawah ya. So. Si, shu. Ash, ish, ush.
su. Ri usu. Yulaica. Ya. Nah, coba huruf sin dulu. Sin, sa, si, su. Yang itu. Sa si su. Nah, jadi jangan ke tengah ya. Ini masih agak ke tengah. Sa, sa. Jadi tajam. So. Lah. Yang sin, Ukti Sin. Yulaica ya. Sa. Huruf S. Kalau di Indonesia ya sama dengan huruf S. Ya. Coba. Sa si su. Masih ke tengah, masih sa, masih gitu ya. Jadi di ujung lidah ya. Sa, tajam. S, coba S. Sha. Bukan, ini masih tengah. Ukti. S, coba S dulu nanti bilang S. S. Nah, yang ini ya. Yang ini makhrajnya sama-sama seperti huruf S. Jadi pengucapannya hurufnya ini mirip dengan huruf S di bahasa Indonesia. Ya. S, sa, sa. Jadi jangan sha, ini beda. Sa, tajam. Sa. Gitu ya. Nah, seperti itu. Coba. Sa si su. Nah, seperti itu. Itu huruf sin. Nah, huruf sod sama seperti huruf sin ini makhrajnya, ya. Jadi di situ. Hanya yang beda dia naik pangkal lidah. Pangkal lidahnya yang naik ini tadi yang Ana bilang di makhrajnya huruf qaf, ya. Pangkal lidah makhrajnya huruf qaf ini yang naik, ya. So, jadi makhrajnya tetap sama dengan sin tadi ya. Sa, si, su, sama. So, sama. So, hanya beda dia naik lidah bagian belakang. So, jadi yang naik bagian belakang lidah, jangan tengah lidahnya. So, ya. Ini jauh sekali makhrajnya nanti kalau yang anti naikan ini tengah lidah. Ya. Jadi di belakang. So. Jadi tetap nempel ujung lidah anti di bagian gigi bawah. Sha. Nah, ini balik lagi ke tengah lidah. Jangan di tengah lidah. Tadi yang huruf sa ya, huruf sa. Sama seperti itu. Sa, si, su. Nah, ini ujung lidah. So. So, jadi sama-sama tajam. Sha. Masih tengah lagi. Ke tengah lagi, Ukti Yulaica. Jangan di tengah, ya. Sha. Masih salah. So, masih di tengah lidah anti yang keluar ini ya. Makhrajnya bukan di tengah lidah tapi di ujung lidah ya. Sama seperti huruf S tadi. S tadi bagaimana? S gitu. Jangan S. Bukan S. Bukan itu kalau saya. Nah, sa ya itu ya. Sama seperti itu. Jadi so gitu ya. Coba di seperti itu dulu. Nah, bahasa seperti ini dulu. Nanti latihan dinaikkan pangkal lidahnya ya. So, silakan. So. Nah, jangan naik tengah lidahnya ya. So biasa so, si, su di ujung lidah. Sha si su. Anti rasa ini yang naik yang mana ini? Sha. Ujung lidah. Bukan, itu tengah lidah ya. Itu yang naik tengah lidah anti. Ya, jadi seperti huruf shin ya. Nah, ini kerasa. Sho ini kerasa tengah lidah ini naik ya. Harusnya di huruf so ini enggak naik tengah lidahnya tapi turun. Yang naik itu pinggir. Jadi ibaratnya seperti lidah ini gini ya, lidah ini gini. Ini naik semua. Yang ini naik semua. Ini naik semua ini. Yang ini turun, tengah lidahnya ini turun ya. So. Jadi itu. Ya, latihan seperti itu. Jadi yang ujung ini tadi ini nempel di gigi bagian bawah. So. Nah, gitu ya. So, nah. Ya, latihan. Ukti Yulaica latihan. PR ya, jadi jangan ke tengah lidah ya.
makhrajnya bukan di tengah lidah, ini jauh ya. Jauh sekali makhrajnya kalau suaranya keluar dari tengah lidah. Sedangkan seharusnya suara untuk huruf shod itu keluarnya di sini ya, di celah-celah yang sempit ini. Kerasa kan dia kalau keluar di celah yang sempit. Seperti tadi huruf sa, ini kerasa, anti rasa ya. Di antara gigi atas dengan gigi bawah ini kerasa. Suara itu keluar dari situ. Sa, ya. Seperti itu. Sama juga so juga sama seperti itu. Ya, dia keluar dari celah-celah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. So, ya. So. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi latihan nanti ya PR untuk ukti Yulaica huruf sod ya dari makhrajnya. Dari makhrajnya diperbaiki sampai di sifat ya, sifat yang tebal ini tadi ya, menebalkan huruf sod ya. Nah, dilanjut ukti Yulaica. Sa, soi, su. Nah, boleh. Ash, ish, us. Sa, soi, su. Asha, ishi, usu. Das. Gimana Ustazah? So, jangan show ya. So. Sha. Ini tadi ada anti bisa ya. Ada yang bisa anti apa namanya? Anti ini ya, anti di makhrajnya di ujung lidah. Nah, tapi kadang balik lagi ke tengah lidah. Oh ya Ustaz. Jadi harus dilatih-latih biar konsisten ya. Nah, Iya. coba so. Sha. Ini ke tengah lidah lagi. So di ujung ya, ujung. Iya. Sha. Shi. Su. Masih di tengah ya, masih di tengah. Nanti latihan ya Ukti Yulaica ya di bawah ya, di ujung lidah ya. Nah, dilanjut. Ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bilafihim rihlatas syita'i wasyaif. Lagi disempurnakan. Ila fihim rihlatash syita'i wasyaif. Alirkan fa juga ya. Soif. Ila fihim rihlatas syita'i wasyaif. Bukan soif, tapi soif, gitu ya. Ila fihim rihlatas syita'i wasyaif. Nah, barakallahu fiik. Ukhti. Nanti latihan ya, latihan untuk huruf shad ini tadi, kemudian dilatih juga untuk huruf-huruf yang lain ya, yang dialirkan. Rihla ini ngalir ya, suaranya ngalir. Rihla tasyita ya, seperti itu. Yes. Barakallahu fiik, ukhti. Barakallahu. Yulaica. Nah, lanjut ya. Ukti siapa? Desi, silakan. Desi Melihan. Naam saja. So, sui, su, as, is, us, so, sui, su, aso,
Eu sui. Osu. Ini masih di ini ya, Ukti Desi ya kan? Masih Naam saja. Naam saja. pangkal, permukaan lidah juga naik. Kemudian jangan dibulatkan mulut bibir ya ketika pengucapan huruf so ini jangan dibulatkan, jangan dimonyong. Jangan so, tapi bibir ya, bibir ini tidak gerak. So ya, tidak dimonyongkan ya. So ya, seperti itu. Coba diulang lagi. Naam saja. So. Sui. Su. Nah, ini masih di bibir ya. Masih sui, masih seperti itu. Jadi di lidah, sui, ya, Sui. seperti itu. Sui. Masih saja. Masih di lidah, masih di bibir ya. Sui. Jangan gerak, lidah, bibirnya nggak gerak ya. Sui. Masih saja. Mm. Sui. Sui. Nah, masih sui. Nanti ngerasa ya di lidah, di bibir nggak? Anda lagi nengok kaca dulu. Taruh saja. Nah, jadi bibirnya nggak boleh gerak ya, bibirnya nggak gerak, jangan monyong ya. Kalau monyong dia tebalnya dari bibir berarti bukan dari lidah Oh. ya. Sui ya. Nah ini dari bibir. Harusnya dari lidah bagian belakang ya, lidah bagian belakang mana? Di makhrajnya huruf qaf ya, makhraj huruf qaf. Jadi latihan ko gitu ya, qi qu so ya gitu ya. Nggak gerak. Bibirnya nggak gerak. Ko. Ketika ko ini nggak gerak ya bibirnya ya, nggak dimajukan. Kan gitu kan? Kan beda ya bunyinya. Ko dengan ko. Nah, ini dibulatkan ya. Jadi beda. Bunyinya itu beda. Ya. Nah, jadi nggak gerak. So. Ya, seperti itu. Coba dengar ko Ana saja. Mm-mm. Ko. Mm-mm. Mm-mm. So. Nah, ini betul ya, seperti itu ya. Dipertahankan seperti itu. Lanjut, kasrahnya. So. Sui. Su. Nah, gitu. Nah, lanjut. Aus. Is. Us. So. Sui. Su. Tebalkan lagi kasrahnya. Soi. Sui. Jangan ke bibir lagi. Tadi udah Sui. bagus ya. So. Tadi udah bagus. Kalau lagi coba so. Nah. So. Sui. Nah. Masih saja. Nah, lanjut. Si. Su. Hati-hati jangan ke bibir ya. Jadi di pangkal ya, di pangkal lidah. Kalau mulai balik lagi dirasa-rasa, coba diulang lagi ko gitu ya. Dirasa lagi di mana makhrajnya, kemudian kembali ke so. Nah, ini sudah bagus tadi ya. Nah, lanjut. Aso. Isi. Usu. So. Si. Hati-hati bukan di bibir. Sli. Nah, mulut bibirnya ini kayak orang senyum. Gitu ya. Gitu ya. Bibirnya gitu. Diam aja, cuman lidahnya aja yang di dalamnya saja ya. Betul, bibir lidahnya yang gerak. Sli gitu. Nah, gitu. Lumayan ini ya, daripada tadi sli kita ya, gerak ya. Ini lumayan. Su. Nah, boleh. Lanjut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilafihim rihlatasyita'i wassoi. Apa saja ntar. Terlalu tinggi. Iya. Ya, jangan terlalu tinggi. Ila fihim gitu aja. Ilafihim rihlatasyita'i wassoif. Nah, barakallahu fiik Ukti Desi. Nanti latihan terus ya, dibiasakan seperti itu ya untuk pengucapan huruf shadnya. Nah, barakallahu fiik. Lanjut Ukti. Nah, lanjut Ukti Mukarramah, silakan. Nah, Ustazah. To, fi, su, au, il, u, so, si, su, au, so, il, si, u, su, so, so, si, si, su, su. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disempurnakan ya. Huruf-huruf yang sudah dipelajari itu disempurnakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilafihim rihlatasyita'i wasyif. Soif, jangan soif, jangan gitu ya. Tapi soif pelan ya, mudah. Ilafihim rihlatasyita'i wasyif. Jangan show ya, hati-hati nih ya, bukan di tengah lidah, tapi ujung lidah. Ya. Ulang Ustazah. Ilafihim rihlatasyita'i wasyif. Rihla ini ngalir ya. Rihlatasyita. Rihlatasyita'i wasyif. Nah, barakallahu fiik Ukhti Mukarramah. Nanti latihan terus ya untuk prosodnya, jangan lari-lari ya ininya. Makhrajnya jadi tetap di ujung lidah ya, jangan ke tengah ya. Iya Ustazah. Allahu fiik. Nah, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Ya, semoga bisa cepat selesai ya untuk di ini ya di al-lisan, karena di kelas yang lain itu sudah ada yang sampai di asyafatan ya. Nih, karena kita mau setelah makhraj ini insya Allah ya, setelah belajar di makhraj ini ana usahakan kita bisa talaqi ya untuk bacaan surah ya, bacaan Al-Qur'annya. Mungkin kita coba talaqi nanti beberapa kali pertemuan talaqi, setelah itu kita coba imtihan ya. Imtihan ini jadi sifatnya ini cuman tidak ini ya, tidak mempengaruhi sebenarnya ya, tidak mempengaruhi. Cuman Anda pengen melihat ya sampai sejauh mana pemahaman Antuna ya. Dari apa-apa yang sudah Ana sampaikan ya, sampai sejauh mana Antuna bisa memahami apa yang Ana sampaikan ya, seperti itu. Jadi jangan ini takut ya, aduh mau imtihan sudah hadir udah. Nah, jadi jangan seperti itu ya.
Nah, ini tidak ini ya, bukan patokan ya Antuna mau lanjut apa tidak. Ini hanya biar Ana bisa melihat ya sampai sejauh mana Antuna itu memahami apa yang Ana sampaikan. Dan insya Allah ya tetap lanjut insya Allah. Yang penting Antuna masih semangat ya untuk belajar terus ya. Masih semangat nggak ini? Insya Allah masih Insya Allah. Ustazah. Oh, Ustazah. Yang penting banyak latihan ya Ustazah. Semua huruf hijaiyah ya, semua huruf hijaiyah kuncinya hanya satu ya, hanya di latihan, dilatih terus, rajin dilatih. Jadi luangkan waktu dalam sehari untuk latihan ya, hanya beberapa menit ya, enggak perlu lama-lama, cukup beberapa menit ya. Setidaknya dalam sehari Antuna ada meluangkan waktu untuk latihan ya. Nah, kita cukupkan dulu ya pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah dan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.